Dilanjutkan sampun. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Maha Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui media elektronik, ya, kita bisa bertatap muka, saling menyapa, saling mengenal. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, di kesempatan hari ini, kita mencoba melakukan kegiatan pembelajaran PJJ secara pikon, khususnya anak-anakku kelas 9 ini, ya. Dan kita menyadari apa yang saya sampaikan di pengantar tadi, bahwa situasi dan kondisi di negara kita khususnya dan dunia pada umumnya masih dilanda pandemi COVID-19, COVID-19 yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk reda. Dan ini semua kita tahu bahwa pandemi ini sangat mempengaruhi, ya, berdampak kepada kehidupan kita semua, aktivitas kita semua, ya, termasuk di dunia pendidikan. Sudah kita lalui hampir 1,5 tahun masa pandemi ini, kegiatan pembelajaran tidak bisa kita laksanakan secara luring. Ya, kita bisa melakukan pembelajaran terpaksa dengan daring ataupun melalui pembelajaran jarak jauh. Nih. Nah, sekali lagi kepada anak-anakku, khususnya kelas 9, mari kita tetap semangat. Ya. Kita sudah melalui dampak dari pandemi COVID-19 ini sudah hampir 1,5 tahun. Bagaimanapun kita harus tetap semangat di dalam belajar, ya, semangat dalam belajar. Kita harus segera, ya, bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi ini, sehingga tidak merupakan penghambat bagi kita untuk tetap belajar. Ini, ya, tetap belajar. Untuk itu apapun yang terjadi, kita tetap belajar. Kita dengan memanfaatkan sarana prasarana fasilitas yang sekarang sudah begitu canggih, ini kita manfaatkan ini. Sehingga pembelajaran jarak jauh merupakan satu pilihan yang harus kita lakukan, ya, untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak, ya. Untuk itu anak-anakku, setiap kegiatan pembelajaran melalui PJJ ini tolong diikuti dengan sebaik-baiknya, ya, diikuti dengan sebaik-baiknya, baik yang dengan cara pemberian tugas keseharian maupun melalui Pikon. Ini salah satu upaya untuk tetap berlangsungnya pembelajaran kita, pembelajaran kalian ini, ya. Baik anak-anakku, saya ingatkan kalian di mana saja berada, mudah-mudahan tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Salah satu upaya untuk bisa mencegah dan menghambat penularan COVID-19 ini. Di awal sudah saya sampaikan, yaitu bahwa dalam rangka mencegah penularan COVID-19 ini, kalian harus menerapkan 5M. Ya, sekali lagi 5M menjadi kunci untuk menghambat, mencegah penularan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, jaga jarak, kemudian tidak berkerumun dan tidak melakukan mobilisasi sekiranya tidak penting. Ini menjadi perhatian kita semua agar kita segera keluar dari pandemi COVID-19 ini, anak-anakku, ya. Mari peran kalian, ya, peran kita semua menjadi kunci untuk segera keluar dari pandemi ini, ya. Boleh dikatakan karena sudah berlangsung cukup lama, kemudian berdampak berbagai bidang kehidupan, ini boleh dikatakan masa pagebluk anak-anakku, ya, masa pagebluk.
Dan ini tidak kita hendaki bersama. Kita ingin segera bisa keluar dari masa sulit ini. Mari kita peran kita semua dan ikut menyadarkan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat untuk upaya pencegahan ini. Salah satunya yaitu bisa membantu program vaksinasi. Ya, vaksinasi. Ini bisa mempengaruhi orang tua, bisa ikut vaksinasi jika sudah terdaftar, masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu upaya. Ini, ya. Baik anak-anakku dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati, khususnya Bapak Ibu Guru IPS yang mengajar di kelas 9, perlu saya perkenalkan terlebih dahulu anak-anakku. Untuk Bapak Ibu Guru yang mengajar IPS kelas 9, untuk tahun pelajaran 2021-2022, ada 3 Bapak Ibu Guru dari 4 Bapak Ibu Guru IPS yang ada di SMP Negeri 1 Ngadirojo, bahwa yang pertama itu Pak Bambang Sucipto, Sarjana Pendidikan, mengajar IPS kelas 9 D dan E. Ya, D dan E. Kemudian Ibu Sri Haryani, ya, SOS, ini mengajar kelas 9 F dan G. Sedangkan kelas 9A, B, C, saya sendiri Bapak Sutarjo ini. Ya. Untuk bisa memperkenalkan kepada anak-anak supaya Bapak Ibu Guru semua, Bapak Guru IPS, saya sendiri, Sutarjo, kemudian Bapak Bambang Sucipto, Ibu Sri Haryani, dan Ibu Dwi, untuk bisa membuka kameranya terlebih dahulu sebentar. Kamera dibuka Pak Bambang, Pak Bu Dwi, Bu Haryani, ya. Ya, Pak Bambang. Ya. Bu Dwi, sudah, ya. Ya, Pak. Baik. Ya, nanti bisa menyapa secara langsung nanti kalau saya beri kesempatan, dan nanti sebentar atau sekilas akan saya sampaikan materi untuk kelas 9 di semester 1 ini, ya, 1 ini khususnya dari bab yang pertama, atau saya sampaikan materi secara umum di kelas 9 ini. Ya, dan kita ingat bahwa materi pembelajaran kelas 9 ini menggunakan kurikulum darurat, ya, kurikulum darurat berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Terima kasih Bu Haryani dan yang lain yang sudah buka kamera, nanti bisa dilanjut. Untuk sementara saya ingin menyampaikan materi. Baik untuk anak-anakku kelas 9A, B, C, D, E, F, dan G, ikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan. Dan nanti di dalam pembelajaran ini hanya Bapak sampaikan poin-poinnya saja, kemudian nanti pengembangan lebih lanjut, kalian bisa mempelajari. Dan sekali lagi untuk anak-anakku, sumber belajar tidak hanya buku paket yang kalian harapkan dari sekolah, kemudian LKS, ya, yang sampai saat ini kita belum bisa membagikan buku paket maupun LKS kepada anak-anakku. Nah, maka manfaatkan sumber belajar yang ada, yang dapat Anda peroleh. Ya, misalnya, bisa pinjam LKS dari kakak kelas kamu yang sudah lulus, ya, dari kelas 9, ini kurikulum 13. Kemudian bisa browsing, ya, di internet. Ya. Dan sekarang kalian saya yakin lebih canggih, lebih bisa mudah memperoleh informasi-informasi melalui media massa ini, ya. Jadi sekali lagi untuk anak-anakku supaya bisa mengambil sumber belajar dari berbagai sumber belajar. Baik anak-anakku, kita kenalkan materi untuk kelas 9 secara umum dan khususnya semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Kita ambil dulu materinya, ya. Ya. Baik, sudah bisa dilihat? Bu Haryani sudah bisa? Mohon untuk cek. Pak Budi? Ya, Pak Tarjo, silahkan dilanjut. Sudah bagus. Ya. Ini ya anak-anakku untuk materi IPS kelas 9
kurikulum 13 tahun pelajaran 2021-2022 ini ya. Nah, materi untuk kelas 9 secara keseluruhan ya, baik semester gasal maupun semester genap ini ada 4 bab ya, secara utuhnya ini ada 4. Nah, nanti kita sesuaikan dengan kurikulum kondisi darurat ya, kondisi darurat. Jika kondisi ini tidak segera berakhir, namun kita tetap berharap semoga tetap segera berakhir kondisi ini ya, sehingga semua materi dapat kita sampaikan secara keseluruhan. Ini. Jadi ada bab yang pertama, interaksi antar ruang, benua Asia dan benua lainnya. Kemudian bab yang kedua, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah ini materi untuk semester gasal, 2 bab ini. Ya. Kemudian nanti akan kita lanjut di semester genap, itu ada ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini kemudian yang bab keempat, kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah ini nanti yang khususnya bab 4 ini menjadi materi kondisi darurat. Ini kondisi darurat untuk kurikulum di saat pandemi ini. Nah ini menjadi apa? Materi umum yang Anda terima anak-anakku di kelas 9 ini. Kita mulai dari materi yang pertama untuk semester gasal ya. Yang sudah 2 minggu ini kalian sebagai gambaran awal sudah Bapak sampaikan yaitu tugas-tugas berkaitan dengan bab yang pertama ini. Materi yang pertama tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya ini. Nah, di dalam mempelajari materi ini apa yang harus Anda peroleh yang diharapkan setelah mempelajari materi ini. Nah, yang pertama, kalian mengenal, kemudian mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua dengan tepat, ya, dengan tepat. Nih. Kemudian yang kedua, ya, setelah mencermati benua-benua di dunia ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasikan, ya, mengidentifikasikan itu membeda-bedakan, ya, mengelompok-ngelompokkan perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Yang ketiga, ya, membaca dinamika penduduk benua-benua dunia ini, kalian diharapkan mampu menelaah bagaimana dinamika. Ya, dinamika itu bisa dikatakan perubahan kependudukan ya, di setiap benua dengan tepat. Nah, yang tidak kalah pentingnya dengan mengenalkan dunia ya, tentang benua-benua di dunia ini, kalian harus mampu menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar benua ya, di dalam pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat baik di berbagai aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lain sebagainya. Ini yang diharapkan. Bagaimana interaksi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat di dunia ini. Nah, itu yang menjadi harapan kalian mengapa mempelajari benua Asia dan benua lainnya di dunia ini. Ya. Kemudian dari bab yang pertama ini, ya, apa yang harus Anda pelajari lebih detail? Tadi sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, kalian harus tahu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Artinya apa? Kalian harus mengenal benua-benua di dunia ini ya, dengan membaca, mengamati peta. Yang kedua, kalian dengan mempelajari benua ini, ya, benua di dunia ini akan memahami kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia ini. Ya, kemudian yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah ini anak-anakku, benua-benua yang ada di dunia. Nah, sekarang kalian nanti harus paham apa toh itu benua. Nah, kok kita belajar tentang benua, kalau dulu di kelas 8 kalian
Indonesia atau Asia Tenggara ya, secara umum terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Indonesia itu apa sebenarnya benua itu? Nanti menjadi catatan, menjadi apa namanya, pembelajaran kembali di awal apa itu benua. Nah, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa benua di dunia ini ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5. Ini, ya. Ada beberapa referensi. Nah, ini kita kenalkan 5 benua di dunia. Ya. Ada benua Amerika, ada benua Afrika, ada benua Eropa, ada benua Asia, dan ada benua Australia. Ini, ya. Kita tahu bahwa kita ya, di muka bumi ini, bangsa Indonesia khususnya ini terletak di benua Asia. Ya, benua Asia. Ini adalah salah satu benua di dunia yang terbesar dan terluas. Ini, ya toh? Bagaimana posisinya benua Asia dengan benua-benua yang lainnya? Misalnya ini benua Asia. Posisi geografisnya 8 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini artinya apa anak-anakku? Dengan geografis berdasarkan garis lintang ini. Di belahan ini bumi 80 derajat lintang utara dan sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya benua Asia ini hampir secara keseluruhan sebagian besar negara-negaranya ada di belahan bumi bagian utara. Ini bagian utara Khatulistiwa ini, ya. Ini dapat dilihat ya. Hanya sampai 11 derajat lintang selatan ini artinya batas paling selatan benua Asia. Ini negara mana? Yaitu negara kita Indonesia. Ini, ya. Yang lainnya ada di belahan utara. Ini menunjukkan bahwa benua Asia sebagian besar negara-negaranya itu ada di belahan utara di bumi ini. Dan letak berdasarkan garis bujur, ini 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Luas wilayahnya kurang lebih 44 juta kilometer persegi. Ini luasnya. Dapat kita lihat, tadi Bapak mengatakan bahwa benua Asia ini adalah benua yang terluas di dunia. Gitu. Ini dapat kita lihat, benua Amerika 42 juta kilometer persegi, benua Afrika 30,29 juta kilometer persegi. Ya, sedangkan Australia hanya 8,9 juta kilometer persegi. Ya, ini adalah benua tersempit di dunia. Ini mengenal benua-benua Asia dan benua lainnya di dunia. Ini, gitu. Kita kepada benua Asia. Ya. Asia ini terdiri dari berbagai wilayah anak-anakku, ya, dari Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, termasuk Asia Tengah dan Asia Tenggara. Ya. Asia Tenggara kita Indonesia terletak di bagian Asia Tenggara, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu adalah yang sering kita kenal dengan kelompok negara-negara ASEAN. Ini ya, ASEAN ini yang sudah kita pelajari di kelas 8. Ini. Nah, ini benua Asia. Ya. Selain ASEAN atau Asia Tenggara, tadi sudah saya katakan ada negara Asia Selatan, ada Asia Timur, ada Asia Tengah, ada Asia Barat. Nah, di tugas yang sebelumnya, anak-anakku sudah saya suruh untuk mengidentifikasikan negara-negara di kawasan benua Asia ini di masing-masing wilayah, ya, baik di selatan, timur, barat, dan Asia Tenggara. Ini. Nah, baik, ini untuk Asia. Nah, kemudian dinamika pendudukannya, ingat bahwa kependudukan di benua Asia anak-anakku ini hampir 60% lebih. Penduduk dunia ini ada di Asia, sehingga jumlah penduduknya cukup tinggi. Ini kita lihat negara kita saja, ya. Negara kita mempunyai penduduk itu adalah 270 juta.
Sedangkan di India itu hampir 1,5 miliar. Ya, hampir 1 miliar, maaf. Kemudian di Cina 1 miliar lebih. Nah, ini jumlah penduduk dunia ini hampir 60% itu ada di Asia. Ini jadi cukup besar anak-anakku. Nah, ini kondisi penduduk dan kita ingat kehidupan masyarakat di Asia itu pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi, agraris dan industri. Ya, didominasi sektor agraris dan industri. Nah, kita lihat saja negara-negara di Asia Tenggara, di negara kita dan termasuk negara industri dan agraris, terutama negara agraris Indonesia. Nah, kemudian di Singapura itu adalah negara industri, Cina dan sebagainya. Nah, ini dapat kita lihat bahwa kehidupan masyarakat di Asia itu didominasi oleh kehidupan sektor ekonominya, yaitu mengandalkan agraris dan industri. Nah, ini anak-anakku berkaitan dengan kondisi secara umum masyarakat di benua Asia. Ya, kita mengenal tadi dunia lainnya ini. Ini kita misalnya benua Amerika, gitu, Amerika ini. Nah, kita fokus terlebih dahulu yaitu pada benua Asia ini. Ya, tadi anak-anakku, ya, kondisi ciri-ciri benua Asia, letak dan posisinya di Asia dan benua lainnya sudah Bapak sampaikan ini. Nah, menjadi catatan pada kalian, mengapa kita harus mengenal benua, ya, yang terpenting kita bahwa manusia secara umum itu adalah makhluk sosial. Ya, artinya apa? Tidak bisa hidup tanpa orang lain, termasuk negara, termasuk benua. Jadi tidak ada negara di dunia ini yang hidup tanpa bantuan, tanpa kerjasama dengan negara-negara lain. Ini, ya, sehingga kita harus mengenal kehidupan masyarakat di dunia ini dalam rangka apa? Kita saling membutuhkan, saling memerlukan untuk kehidupan ini. Nah, maka ini tujuan pembelajaran di depan. Nah, ini ya, kembali lagi. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, ini kita ingat anak-anakku di saat sekarang ini saja, ya, di kondisi pandemi COVID-19, perubahan sosial yang sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan kita, ya, baik di negara kita Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Ini, ya, jadi semuanya saling membantu. Ini. Kita tidak bisa menangani COVID-19 ini sendirian. Kita memerlukan bantuan negara lain, kerjasama dengan negara lain. Contoh, penyediaan vaksin. Kita tidak bisa produksi sendiri ataupun produksi dalam negeri tidak mencukupi. Kita harus impor dari negara-negara lain dalam bentuk bahan, misalnya dari Cina, dari Amerika, dari Australia, dari Jerman dan sebagainya. Kita sangat-sangat memerlukan bantuan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, ini. Jadi ini satu contoh pengaruh, ya, perubahan ruang, perubahan situasi, interaksi terhadap negara-negara yang sangat penting. Ini. Kita tidak bisa dengan sendiri menyelesaikan ini. Kita bisa menyelesaikan permasalahan negara bangsa ini tidak terlepas dari peran kerjasama dengan negara-negara lain. Untuk itu anak-anakku, kita tetap mengedepankan rasa kepedulian, toleransi. Jadi toleransi yang kita miliki, karakter bangsa Indonesia terkenal dengan adat ketimuran, dengan mengedepankan kemanusiaan, toleransi, gotong royong. Nah, ini kita tunjukkan di masa pandemi ini. Nah, baik di dalam lingkup yang sempit, dalam keluarga, dalam negara, maupun dengan negara-negara lain di sekitar kita, di tetangga-tetangga kita. Ini bukti bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, anak-anakku. Nah, baik, kembali lagi pada anak-anakku. Tadi di depan Bapak
menyampaikan bahwa apa namanya benua. Apa itu benua? Nah ini kalian harus tahu. Contoh misalnya benua Australia, seperti itu benua Australia, benua Asia. Ya, kita lihat misalnya ini benua Afrika, ini benua Australia, ini benua Asia, ini benua Amerika, gitu Amerika. Nih. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan benua? Kita mengingatkan kembali saja anak-anakku. Baik, sambil merefleksi, ya toh, kita kembali kepada awal. Kita kembali dulu anak-anakku. Ya. Baik, coba apa itu yang dimaksud dengan benua? Coba siapa yang bisa menjawab dengan angkat tangan, ya. Angkat tangan, kemudian nanti buka video dan kamera. Ini kamera dan suara. Silakan. Pada anak-anakku kelas 9A sampai 9G. Angkat tangan. Silakan anak-anakku. Kita perlu interaksi. Ya, kita ingin tahu juga wajah kalian secara detail. Nah, kita bisa tatap muka. Ya, silakan. Dari 9A, ayo silakan 9A. 9A, angkat tangan salah satu. Halo. Halo anak-anakku, salah satu buka mikrofonnya. Nah, sambil menunggu coba anak-anakku kita menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Bambang Sucipto. Silahkan menyampaikan pesan dan kesan kepada anak-anakku ya, untuk sebelum kita akhiri Bapak. Ya. Untuk kelas 9 khususnya Bapak Bambang mengampu kelas 9D dan E. Dipersilakan Pak Bambang untuk menyapa anak-anak. Halo Pak Bambang. Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Sebelumnya Bu Haryani mungkin, Bu Haryani silakan Bu Haryani. Bu Haryani silakan buka kamera dan mikrofon menyapa pada anak-anak. Dipersilakan Pak Bu Haryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semuanya. Jadi seperti yang telah diungkapkan Pak Tarjo tadi, bahwasannya kita masih di masa pandemi, tetap kita selalu menjaga kesehatan kita, tetap prokes dimanapun kita berada, tetap selalu cuci tangan, selalu melaksanakan prokes di setiap kita berada, baik itu dimanapun berada, dan kita sebisa mungkin untuk menghindari ya, kerumunan, menghindari tempat-tempat umum yang sekiranya itu sangat rentan terhadap penularan COVID tersebut dan penyakit-penyakit lain yang sekarang ini bermunculan. Jadi anak-anak menjaga kesehatan itu sangat luar biasa penting, dan tak kalah juga tetap jaga ibadah kalian ya. Untuk pembelajaran jarak jauh anak-anak termasuk Vikon, kegiatan Vikon kali ini untuk anak-anak semuanya aktif nih, seperti tadi ada pertanyaan dari Pak Tarjo untuk dijawab, untuk mengangkat tangan atau itu ada hand raise ya untuk mengangkat tangan. Jadi kalian untuk menjawab ya, untuk aktif nih, kalian berusaha percaya diri. Seperti tadi bahwasanya Ibu nih mengajar Pak Tarjo, saya Ibu Sri Haryani mengajar di kelas D dan E, Pak. Jadi Pak Bambang mengajar di kelas 9F dan 9G. Gitu. Jadi anak-anak untuk itu tugas jangan seperti tahun-tahun yang lalu. Ibu hanya sedikit menekankan bahwa tugas yang mungkin tahun lalu, di semester yang lalu itu kalian selalu menunda-nunda, sekarang kalian sudah dewasa, jadi tahu bagaimana tanggung jawab kalian
Jadi tidak usah Bapak Ibu menekan-nekan, menguyak-uyak ya, istilahnya seperti itu. Coba kalian sadar dari dalam dirinya sendiri. Jadi anak-anak, kalau kalian itu belajar tanggung jawab, kalian sadar dari dalam diri kalian sendiri, itu rasanya lebih enak, rasanya lebih nyaman. Coba dicoba saja ke depannya kalian seperti itu. Termasuk absen ya anak-anak, absen Examro itu hanya berapa detik ya, hanya berapa menit, tidak sampai 1 menit kalian mengisi absen. Okay? Jadi presentasi itu kalau bisa usahakan, bukan kalau bisa ya, harus ya, kamu 100% untuk mencapai hasil absen setiap hari ya, di Examro itu. Ya. Ingat, sekolah kita adalah sekolah digital, jadi kalian harus berusaha ya, semaksimal mungkin. Jadi ada tekad yang kuat untuk kalian mengikuti PJJ ini dengan baik. Ya, sekali lagi kalian harus berpositif ya, berpikiran positif untuk melakukan pasti bisa. Semua yang kamu lakukan pasti bisa. Ya. Jadi kalian harus tetap semangat walaupun dalam kondisi apapun, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, apapun keadaannya, kita harus tetap semangat, kita bersama-sama untuk menghadapi pandemi ini agar segera berlalu, bumi kita segera sehat, bangsa kita sehat, dan kita juga sehat, sehingga kegiatan apapun kita bisa melaksanakan dengan normal kembali. Demikian Pak Tarjo dari kami. Untuk selanjutnya Bapak bisa melanjutkan lagi, dan sekali lagi anak-anak untuk aktif di kegiatan PJJ karena ini juga termasuk bagian dari penilaian. Itu nggih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri Haryani. Mohon maaf tadi saya sebut untuk mengajar kelas 9 FG, namun Bu Haryani mengajar di kelas 9 DE ya, DE, dan sedangkan untuk FG beliau Bapak Bambang Sucipto Sarjana Pendidikan. Mungkin Pak Bambang saya beri waktu untuk menyapa anak-anak. Pak Bambang, dipersilakan, monggo Pak Bambang. Masih mendengar suara saya Pak Bambang? Masih. Ya, dipersilakan, monggo dibuka videonya atau kameranya Pak Bambang dan ya, mikrofonnya. Ya, dipersilakan Pak Bambang. Ya, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini yang terhormat Bapak Ibu, khususnya MGMP IPS, anak-anak 9 A sampai G yang saya sayangi dan saya banggakan. Ya, pada kesempatan hari ini menyapa anak-anak sekalian ya, untuk tugas mengajar. Jelas saya di kelas 9 F dan G. Kemudian untuk pesan dan pesan atau pesan-pesan saya bahwa anak-anak sekalian dalam kondisi yang kemudian pandemi COVID-19, kita atau anak-anak sekalian bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia semaksimal mungkin, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar ini kita ya semua terkendala. Namun demikian kita semaksimal mungkin untuk berusaha. Mudah-mudahan dalam kegiatan belajar nanti bisa berjalan lancar. Yang pertama yaitu masalah absen, tadi sudah dijelaskan Bu Sri Haryani, kita harus selalu absen setiap hari. Diusahakan karena waktunya itu 24 jam. Jadi silakan absen melalui Examro. Itu memang harus. Yang kedua, pada kegiatan belajar mengajar, di mana Bapak Ibu guru memberikan tugas-tugas, anak-anak semuanya harap mengerjakan tugas-tugas itu. Waktu yang diberikan untuk tugas itu cukup lama. Jadi tidak ada alasan tidak mengerjakan. Kalaupun kesulitan sinyal, itu nanti bisa diatasi pergi ke tempat temannya atau tempat-tempat yang sekiranya ada sinyal. Sebagai
siswa-siswi kelas 9 semuanya saja. Ya, mudah-mudahan saja keadaan kondisi ini akan cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Bisa ya mengajar, bisa bersendaguro di kelas. Ya demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Sucipto, Sarjana Pendidikan yang merupakan tim guru IPS di SMP Negeri 1 Ngadirejo yang pada tahun pelajaran 2021-2022 ini beliau mengajar di kelas 9 F dan G ini. Nah, anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan dimanapun kalian berada, coba saya menyapa salah satu anak. Ya, dari 9A, Aina, coba Aina. Dibuka kameranya. Aina. Ya, Pak. Ya, dibuka kameranya, Dok. Silakan. Mana, ayo. Aina? Sampun, Pak. Oh, sampun, oke. Saya beri waktu untuk coba Anda menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak tadi. Sebenarnya apa itu benua? Cara singkat saja. Benua. Daratan yang luas. Ya. Di bagian bumi yang berupa daratan luas yang tidak terkena pengaruh langsung oleh angin laut. Oke, terima kasih ya. Jadi bahwa benua itu secara singkat adalah daratan yang sangat luas. Ya. Daratan yang sangat luas yang dibatasi oleh laut ini, dipisahkan dengan daratan benua lainnya. Nah, ini adalah secara singkat saja benua ini. Oke, mungkin ada pertanyaan, Aina? Tidak, Pak. Oke, bagaimana untuk kegiatan PJJ? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, rumahmu mana, Nak? Pelembapang, Gemawang. Oh, Pelembapang, Gemawang. Lancar juga ya, apa sinyal di sana? Iya, lancar. Ya, terima kasih. Tetangganya siapa yang sekelas dengan kalian atau kelas 9? Felicia 9F. Elsa Fariska 9D. Iya, oke, terima kasih dan tetap semangat untuk belajar. Salam sehat untuk kalian ya. Ikuti kegiatan pembelajaran walaupun secara daring ini dengan baik. Ya, tidak hanya IPS, semua mata pelajaran, dan tolong untuk anak-anak atau teman-teman yang lain bisa diberi motivasi sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih Aina, ya bisa ditutup untuk kameranya dan mikrofonnya. Untuk yang lain mungkin, ya. Yang lain tidak ada, oke. Baik anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan dimanapun kalian berada, kita dibatasi oleh waktu sehingga kesempatan untuk tatap muka cara PJJ ini, Vikon ini akan segera Bapak akhiri. Sekali lagi, di masa pandemi COVID-19 ini kita semua harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi karena sudah hampir 1,5 tahun. Bagaimanapun pendidikan harus tetap berlangsung, harus menyongsong ke depan, mengantarkan kalian anak-anakku untuk mencapai cita-citanya. Jadi sekali lagi pandemi bukan merupakan suatu hambatan. Mari kita tetap semangat dalam belajar sehingga apa yang menjadi cita-cita kalian akan bisa terwujud melalui proses pembelajaran ini. Dan sekali lagi, ikuti kegiatan pembelajaran, baik secara daring dengan melalui pemberian tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan, ini tolong segera diselesaikan. Ya, diselesaikan setiap hari. Ya maksimal sampai jam 12 lah kalian standby belajar menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan. Setiap hari kan ada 2 mata pelajaran sehingga kalian bisa menyelesaikan cara runtut. Setiap jadwal pembelajaran itu diikuti, jangan sampai ditunda-tunda. Sehingga kalau nanti ditunda-tunda akan kerepotan sendiri kalian. Bapak Ibu guru bagaimanapun
menentukan nilai itu melalui tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan kepada kalian. Sehingga tolong semaksimal mungkin kegiatan pembelajaran itu diikuti dengan baik. Sehingga Bapak Ibu guru tidak mengalami kesulitan di dalam memberikan penilaian kepada kalian. Dan keaktifan dimanapun, Bapak Ibu guru tidak hanya menilai dalam hal akademis pengetahuan, tetapi keterampilan juga, kemudian karakter, ya, sikap, nilai sikap. Ya. Kan ada nilai KI 1 yang berkaitan dengan nilai religius, keagamaan kalian, tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kalian. Ya, yang agama Islam menjalankan sholat 5 waktu, ini harus dilaksanakan. Dan agama yang lain demikian juga sesuai dengan ajaran agama yang kalian anut, dilaksanakan. Kita semua bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Satu-satunya sandaran kita, ya. Kita sudah bisa berusaha semaksimal mungkin, namun segala sesuatunya Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang menentukan. Maka kita harus dekat kepada Allah. Ini, ya. Ini adalah kunci. Dan selalu berdoa, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita segera diampuni dosa-dosa kita jika kita punya salah, dan bangsa kita, diri kita selalu memohon kepada Allah semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita kembali pada kondisi yang baik, kondisi yang normal. Ini, jadi sekali lagi belajar dengan baik dan senantiasa ibadah sesuai dengan agamanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini nilai KI 1 berkaitan dengan religius. Demikian juga KI 2 berkaitan dengan kegiatan sosial, nilai-nilai sosial. Ini, ya, bentuk bakti, toleransi, gotong royong, membantu orang tua dan sebagainya. Ini juga kepedulian sosial kalian menjadikan nilai KI 2. Ya. Kemudian KI 3 berkaitan dengan pengetahuan, tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan berkaitan dengan materi pelajaran, dikerjakan dengan baik, dengan bukti pengiriman hasilnya itu, ini bukti untuk memberikan nilai pengetahuan. Demikian juga KI 4 berkaitan dengan keterampilan. Ya, Bapak Ibu guru memberikan tugas yang lain, mungkin portofolio, mungkin tugas proyek dan sebagainya, ini juga bagian dari penilaian keterampilan. Semuanya dari KI 1 sampai KI 4 dinilai oleh Bapak Ibu guru ini. Maka ikuti, kerjakan apa yang diperintahkan, didhawuhkan Bapak Ibu guru. Tolong sekali lagi pembelajaran ini tetap berlangsung walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, yang Bapak sampaikan berkaitan dengan materi pembelajaran dan saran, kemudian himbauan, harapan kepada anak-anakku untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, khususnya tim MGMP IPS di SMP Negeri 1 Ngadirejo dan tim IT SMP Negeri 1 Ngadirejo yang telah membantu kegiatan ini. Dan untuk sebelum saya akhiri, mungkin dari tim IT, dari Pak Budi, ada tambahan ataupun ada hal yang perlu kita selesaikan untuk mengakhiri kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab administrasi kegiatan digital, Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Tarjo, Ya. Sudah bagus sekali. Tadi kita mungkin untuk video akan kita upload di YouTube, sudah bagus sekali tadi. Dan sekarang saya kira saya akhiri aja Pak, mungkin terakhir mungkin buka kamera dan mungkin salam nopo, salam jos nopo, salam adiwiyata nopo, salam nopo bebas, monggo. Saya ambil untuk screen-nya yang terakhir. Hanya itu Pak, mungkin dari saya sudah dokumentasi sudah kami ambil karena ini merupakan kelas digital kan 9A dan 9B, tapi ternyata kelas 9 itu saya kira juga sudah kelas digital semua. Jadi seperti ini juga sudah kelas digital. Saya kembalikan ke Pak Tarjo dan teman-teman tim MGMPS IPS luar biasa pada kesempatan pagi siang hari ini. Saya serahkan ke panjenengan untuk anak-anak, silakan dibuka kamera, saya screenshot ulang dan monggo untuk bebas saja gayanya, jos atau mungkin adiwiyata atau monggo. Saya kembalikan ke Pak Tarjo, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Budi, dan untuk anak-anakku dan Bapak Ibu guru untuk membuka kameranya untuk diambil dokumen dengan salam semangat,
semangat ya, semangat karena kita ini perlu semangat. Ayo, semangat dan nanti juga salam Adiwiyata. Ayo, silakan demikian anak-anakku, jangan dikepalkan, kita semangat Pak Bambang dan yang lain anak-anakku ya. Kalau sudah diberi informasi Pak Budi. Oke, anak-anak belum membuka semua Pak, jadi masih di bawah 10 anak, makanya tidak bisa tampil semua. Oke, anak-anakku sekali lagi, silakan ayo dibuka, ini dibuka kameranya. Anak-anak dulu, ayo anak-anak dibuka dulu, coba. Ya, karena ini masih Bu Aina ini aktif sekali ini ya, terima kasih ya. Ayo yang lain seperti Aina. Siapa nih Mbak Aina, yang Mbak Aina aktif sekali untuk apa? Kegiatan pada pertemuan apa? Tiap pertemuan ini juga tidak hanya di IPS tapi di beberapa apa di Mapel sangat aktif sekali. Ya terima kasih untuk support-supportnya. Ya udah banyak anak-anak yang sudah membuka kamera. Terima kasih. Saya apa hitung ya. Jadi beberapa shot nanti yang akan kami shot ulang. Oke. Ya garis besar oke. Oke anak-anak, saya hitung lagi ya, mungkin 2 shot aja. Silakan mengangkatkan tangan, mengepalkan tangan untuk salam semangat tadi, nggih. Salam semangat buat kita bersama, walaupun di masa pandemi seperti ini, seluruh Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1 Ngadirejo tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, baik tikon maupun penugasan. Oke, 3, 2, 1. Oke, sudah saya shot ulang. Saya ambil lagi. Salam Adiwiyata. Monggo untuk salam. Oke, salam Adiwiyata. Salam Adiwiyata. Salam Adiwiyata. Oke, salam Adiwiyata tahu enggak itu seperti Pak Tarjo? Oke. Oke, 1 2 3. Oke, sampun Pak Tarjo, saya kembalikan ke Pak Tarjo lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru MG IPS dan tim IT SMP Negeri 1 Ngadirejo, dan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anakku yang telah aktif mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa sumber belajar tidak hanya tergantung pada Bapak Ibu Guru, silahkan untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan kalian, bisa mengambil sumber belajar yang lain. Kalau buku bisa pinjam dengan kakak kelas kamu ataupun pinjam di mana perpustakaan sebelum kita Bapak Ibu guru atau sekolah memberikan pinjaman buku paket dan LKS. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf segala kekurangannya. Tetap semangat dalam belajar. Salam sehat selalu dan salam untuk semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa live ditutup ya.